Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teddy Pribadi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya salah satu dosen dari Universitas Medan Area dari program studi manajemen yang memiliki jabatan fungsional berupa lektor. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pasar modal dengan metode DIA atau yang disebut juga dengan Delivery Interaction and Assessment. Video ini saya buat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2023 di bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UKT DPT. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum tentang mata kuliah pasar modal ini. Pada slide video ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah deskripsi singkat mata kuliah CPMK, kemudian ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yang kelima mode pembelajaran, dan yang keenam sistem penilaian. Yang pertama, deskripsi dari mata kuliah pasar modal, yaitu mata kuliah ini akan mempelajari tentang definisi azas teori dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia yang berkaitan dengan kondisi politiknya. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup prosedur dan tata cara resiko penanaman modal serta peranan dan tanggung jawab notaris dalam kegiatan kerjasama penanaman modal. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah pasar modal adalah setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan azas-azas, prinsip-prinsip, teori-teori, dan norma-norma hukum investasi dan hukum pasar modal dalam mengkaji, membahas, dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian materi pembelajaran yang pertama adalah pada pertemuan pertama sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu menganalisa dasar-dasar hukum investasi dengan materi pembelajaran di mana pertama sekali dilakukan pembukaan perkuliahan, kemudian kontrak kuliah, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa dalam kontrak kuliah, kemudian baru dosen mengajarkan materi pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, kemudian dasar hukum dari pasar modal, asas dari pasar modal, dan iklim pasar modal. Yang pada pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa diharapkan mampu memberikan membedakan jenis-jenis investasi, mampu membedakan jenis-jenis investasi. Dan pada materi pertemuan ketiga empat ini, dosen akan memberikan materi yang berkaitan dengan politik negara dalam kehidupan ekonomi, kemudian investasi publik dan investasi privasi, serta prinsip investasi dalam forum kerjasama dan politik. Berikutnya pada pertemuan ketiga, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kegiatan investasi langsung, yaitu materi pembelajarannya adalah dosen akan memberikan informasi, memberikan pemahaman tentang resiko dalam investasi langsung, cara antisipasi, kemudian forum penyelesaian sengketa, dan kemudian adalah peranan dari dan tanggung jawab daripada notaris serta wali amanat yang ada di pasar modal.
Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan mampu menganalisis konsep penanaman modal asing, di mana dosen akan memberikan pemahaman tentang dasar filosofi PMH, Badan Usaha Kerjasama Penanaman Modal Asing, dan pengaturan perjanjiannya. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester karena memang pertemuan sudah mencukupi sampai 8 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 diharapkan mahasiswa mampu menganalisis tentang perusahaan go public, yaitu dosen akan memberikan dasar hukum daripada asas-asas hukum, prinsip-prinsip, komponen-komponen daripada korporasi pada perusahaan-perusahaan mengikuti go public. Kemudian pada pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kemudian mengimplementasikan dari pelaku pasar modal, yaitu di mana dosen akan memberikan pemahaman tentang fungsi emiten, underwriter, dan profesi penunjang, serta lembaga-lembaga publik pada pasar modal. Kemudian pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan diligence dan prospektus daripada pasar modal. Kemudian yang pada pertemuan ke-14, mahasiswa diharapkan mampu membedakan mode perjanjian dalam pasar modal, di mana model perjanjian dalam pasar modal, peranannya dan tanggung jawab daripada pasar modal. Kemudian pada pertemuan yang ke-15, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan tanggung jawab pelaku pasar modal, yaitu materi yang disampaikan adalah pelanggaran dan kejahatan apa saja yang biasanya sering dilakukan di pasar modal. Kemudian yang pertemuan terakhir, setelah dilakukan pertemuan semua pembahasan materi, pertemuan terakhir akan melakukan ujian akhir semester. Tadi saya menjelaskan tentang sistem pembelajaran, maka pada tahap kelima saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian atau evaluasi yang diberikan dosen terhadap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah pasar modal, di mana evaluasi itu dilakukan dengan menggambarkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan bobot nilai, yaitu partisipasi 10%, kemudian PR atau tugas 50%, ujian tengah semester 15%, kemudian ujian akhir semester 25%. Tapi diharapkan kehadiran mahasiswa minimal adalah 75%. Kemudian penilaiannya adalah penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma atau PAN, IPAN, yaitu di mana nilai A dengan nilai yaitu di atas 85, kemudian nilai B plusnya antara 77,5 sampai 84,5, kemudian nilai B-nya adalah antara 70 sampai 77,9, kemudian maksud kami 77,9, kemudian nilai C plusnya adalah 62,5 sampai 69,9, kemudian nilai C-nya adalah 55 sampai 62,9, nilai D-nya adalah 45 sampai 54,9, serta terakhir nilai E-nya adalah di bawah 44,9. Demikianlah video ini saya sampaikan.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Eh, saya, nama saya Teddy Pribadi, sarjana ekonomi manajemen ya. Pada hari ini saya akan mengajarkan kalian mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan. Ya. Tentunya kalian pada semester sebelumnya sudah menerima mata kuliah pengantarnya ya. Tapi pada hari ini saya akan mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan. Untuk hari ini ya, saya akan membahas materinya yang berjudul pengembangan karir. Tentunya kata-kata pengembangan karir itu udah gak asing bagi kita semua. Setiap karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi tentunya menginginkan kalau karirnya selalu meningkat ya. Karena pengembangan karir biasanya tidak tergantung dari masa kerja seorang karyawan ya, tetapi ditentukan oleh banyak hal yang nanti saya sebut dalam mata kuliah MSc ini. Seperti diketahui, pengembangan karir merupakan suatu proses yang mana dipersiapkan oleh satu organisasi. Bertujuan adalah untuk memberikan support kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik agar karyawan tersebut bisa karirnya meningkat ya. Dia akan dikasihkan otoritas atau wewenang yang lebih baik berdasarkan pencapaian prestasi yang dia lakukan. Biasanya pengembangan karir banyak disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah prestasi yang sudah dicapai, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah skill karyawan, kemampuan karyawan. Jika seorang karyawan belum memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan karirnya, maka pengembangan karir tidak akan bisa dilakukan. Untuk itu bagi karyawan yang ingin pengembangan karir yang diterimanya, tentunya harus banyak faktor yang bisa mempengaruhi pengembangan karir. Seperti saya sampaikan tadi, diantaranya adalah skill yang dimiliki, kemudian hubungan baik antara dia dengan organisasi, dengan perusahaan. Yang ketiga adalah masa kerja yang dimiliki oleh karyawan. Walaupun tadi waktu pertemuan pertama saya menyampaikan masa kerja tidak menjadi hal yang dominan ya, tetapi biasanya kemampuan prestasi karyawan itu yang penting. Yang keempat adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting karena kinerja biasanya hubungan adalah dengan prestasi yang dicapai, sehingga perusahaan akan memiliki hasil yang baik ya. Hasil yang baik pertama hubungannya adalah biasanya keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah hubungan support daripada kawan sejawat ya. Jadi seorang yang dikembangkan karirnya, jika dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan sejawat ya, tentunya akan sulit dilakukan karena teman-teman karyawan sejawat itulah orang-orang yang akan nanti dikoordinasikan menjadi bawahannya. Kemudian kelima adalah dari hasil kerja yang dicapai. Seorang karyawan yang dikembangkan karirnya juga harus memiliki hasil kerja yang baik, terutama dalam mencapai target daripada kerja yang diberikan oleh perusahaan. Jika karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan tetapi target yang tidak dicapai, maka pengembangan akan sulit. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pengembangan karir. Biasanya pengembangan karir itu secara rutin akan dilakukan oleh perusahaan. Itu dinilai daripada beberapa perusahaan
penilaian dilakukan oleh perusahaan bukan adalah untuk memiliki data yang lengkap terhadap karyawan berprestasi. Biasanya kalau nanti suatu saat ada pengembangan karir, karyawan yang membuat proses itu adalah karyawan yang diutamakan dalam pengembangan karir. Kalau jika kita melihat ya daripada pengembangan karir, tentunya itu tidak mudah dilakukan oleh seluruh perusahaan, karena biasanya pengembangan karir itu banyak indikator atau dimensi yang mempengaruhinya. Ya. Di antaranya yang pertama adalah karyawan itu memang sudah layak ya dikembangkan karirnya. Karena apa? Misalkan dari segi berbagai hal seperti promosi, seperti kemampuan, keyakinan, kepercayaan, dia sudah memiliki hal tersebut ya secara masif. Yang kedua, indikatornya adalah karyawan itu memiliki hubungan juga yang adalah dia memiliki disiplin kerja yang tinggi. Jadi orang-orang yang nggak memiliki disiplin kerja, dia akan sulit juga dikembangkan karirnya walaupun dia memiliki kemampuan atau skill yang baik, karena disiplin itu menyangkut daripada suatu hal yang mendukung ya pekerjaan orang itu menjadi sukses. Misalkan dia menyiapkan laporan, menyiapkan kerja tepat waktu, kemudian dia hadir dan pulang kerja tepat waktu ya, jadi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya itu semua sesuai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Selain disiplin kerja ya, juga karyawan-karyawan yang akan dikembangkannya memiliki pengalaman yang baik terhadap pekerjaan yang diberikan. Jadi kalau orang-orang yang tidak memiliki pengalaman yang baik, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Yang berikutnya adalah support dari keluarga ya. Jadi pengembangan karir itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan dia aja gitu, tapi support dari keluarga juga diperlukan, misalkan dari istri ya, dari keluarga, dari orang tua ya. Kalau misalkan istri dan orang tua misalkan memberikan dukungan ya agar kita bisa bekerja dengan baik sehingga prestasi kita baik ya, itu juga sangat mendukung dalam pengembangan karir. Kemudian yang berikutnya adalah indikatornya adalah karyawan tersebut memiliki tingkat intelijensia yang baik juga. Jadi seseorang dikembangkan karir kalau hanya mengandalkan skill yang baik, hubungan baik hanya dengan pimpinan itu masih kurang. Ya. Tapi tingkat IQ-nya juga menentukan. Kenapa? Karena banyak yang harus diputuskannya ketika dia menjadi pimpinan. Banyak yang harus dilaksanakan, yang dia harus bisa memutuskan secara cepat. Kalau karyawan tidak bisa memutuskan secara cepat, ya, nanti akan ketinggalan hasil yang dicapai. Karena apa? Kadang-kadang kan kalau kita membuat surat teguran, membuat rencana kerja kan kadang-kadang perlu kita melakukan hal yang cepat ya, karena kondisi lingkungan eksternal kadang-kadang memang diperlukan. Yang berikutnya adalah seorang karyawan yang akan dikembangkannya harus mampu melakukan problem solving ya. Jadi memecah permasalahan juga dia harus bisa bijaksana. Dia harus mampu mencari jalan keluar jika misalkan di dalam pekerjaan
pemahaman dia terhadap lingkungan internal maupun eksternal ya. Jadi lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Misalkan kalau internal dia harus tahu berkaitan dengan budaya yang ada dalam perusahaannya. Kemudian eksternalnya adalah dia harus tahu tentang kira-kira apa saja yang diinginkan oleh user-usernya, misalkan dari konsumen, dari mitra bisnis, ya, kemudian dari hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku daripada kebutuhan daripada perusahaan. Yang berikutnya adalah keadilan ya. Jadi seorang karyawan harus memiliki rasa keadilan yang tinggi terhadap rekan-rekan sejawat, kemudian terhadap mitra bisnis. Jadi jangan sampai nanti kita berlaku subjektif ya dari melakukan kegiatan yang diberikan. Kemudian ada selain itu indikator yang paling penting di dalam pengembangan karir, yaitu komunikasi. Komunikasi ini bagian daripada yang sangat penting. Karena apa? Karena jika seorang karyawan ya, memiliki komunikasi yang buruk, baik terhadap pimpinannya maupun terhadap karyawannya, itu akan menghambat konektivitas ya, yang menghambat jaringan dia yang baik dalam bekerja maupun dalam memberikan instruksi-instruksi yang nanti akan dijalankan oleh karyawan ya. Kemudian akan dia kerjakan. Makanya setiap perusahaan yang akan melakukan pengembangan karir biasanya dia terlebih dahulu melakukan interview atau wawancara kepada karyawan tersebut. Dia akan menanyakan kira-kira apakah selama bertugas karyawan tersebut mengetahui semua tugas dan tanggung jawab yang nanti akan dia lakukan. Walaupun pada dasarnya nanti semua karyawan yang mengikuti pengembangan karir itu akan diberikan pelatihan, ya, pelatihan dan tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih kepada karyawan yang akan dikembangkan sehingga karyawan yang akan dikembangkan nanti paham atas tugas dan tanggung jawabnya. Karena sering sekali kadang-kadang terjadi overlapping ya, tumpang tindih jabatan. Karena apa? Tumpang tindih pekerjaan karena karyawan yang sudah dipromosi dia kadang-kadang nggak tahu tugas dan tanggung jawab dia, sehingga dia kadang-kadang mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab dia. Ya. Makanya memang karyawan dituntut. Oke, mungkin diantara mahasiswa ada ingin bertanya, silakan. Ya, silakan sebutkan namanya, apa pertanyaannya. Maka nama saya tidak menyadari di sini saya diberitakan hal apa saja yang mempengaruhi pengembangan seseorang dalam sebuah perusahaan dan apa saja faktor yang menghambat pengembangan seorang karyawan. Oke, pertanyaannya adalah hal apa saja yang mempengaruhi ya pengembangan karir dan menghambat pengembangan karir ya. Jadi yang mempengaruhi pertama adalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah hubungan baik antara seorang karyawan dengan organisasi. Organisasi itu mencakup pimpinan maupun rekan sejawat. Yang kedua adalah kinerja atau prestasi kerja dari karyawan. Kalau karyawan itu nggak punya prestasi, nggak mungkin dikembangkan karirnya kan. Jadi harus memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik. Yang ketiga adalah skill yang dimiliki oleh karyawan. Apakah skillnya sudah cocok untuk dikembangkan atau enggak ya. Keempat adalah pengetahuan dia terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan ya. Dan banyak lagi ya hambatan-hambatan yang biasanya mempengaruhi pengembangan karir yang paling sering terjadi
kemudian perusahaan dia memiliki departemen yang disebut dengan ARD. Ya. ARD itu akan menilai ya, setiap aktivitas kerja daripada karyawan, dinilai baik daripada disiplinnya, dinilai daripada kemampuan bekerja, dinilai daripada apakah karyawan tersebut memiliki tanggung jawab sesuai dengan SOP yang diberikan perusahaan. Ya. Kemudian yang paling penting adalah dinilai daripada hasil kerja. Seorang karyawan dikatakan hebat, tapi kalau hasil kerjanya buruk, ya tetap gak hebat. Ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang dinilai dari proses input maupun output. Inputnya apa? Inputnya dimulai dia dari bekerja, outputnya hasil kerja. Tapi dalam prosesnya itu dia dianalisis bagaimana disiplin kerjanya, pemahaman dia terhadap lingkungan kerja, kemudian bagaimana dia mengajak tim untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ya. Oke, yang lain. Kalau nggak ada, mungkin saya ini pertemuan kita pada hari ini. Ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para mahasiswa sekalian. Ya. Saya berharap kawan-kawan nanti pada ujian akhir semester bisa menjawab ujiannya dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.